Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan saya doakan ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, admin ingin berbagi untuk mengingat kembali barangkali Bapak Ibu ya. Bolehlah mengingat kembali atau sekedar untuk pengetahuan kita bersama. Apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan di satuan pendidikan? Nah, kali ini admin ingin berbagi, kita akan mengenal bentuk-bentuk kekerasan di satuan pendidikan berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Izin Bapak Ibu ya, untuk kali ini kita akan coba menjelaskan sebagian Bapak Ibu untuk Permendikbud ini nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Karena saking pentingnya Bapak Ibu untuk kasus ini atau permasalahan ini, maka di semua instansi ya, mulai dari satuan pendidikan di sekolah, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, itu agar segera membentuk TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ya di lingkungan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan coba untuk mengupas bentuk-bentuk kekerasan apa saja ya di satuan pendidikan. Ini sebenarnya ada 7 Bapak Ibu, ada 7 macam ya yang ada di pasal 6 ya, di Permendikbud ini di bab 2 bentuk kekerasan di pasal 6 ada 7 sebenarnya: kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, kemudian diskriminasi dan intoleransi, lalu kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Nah, di bagian pertama ini Bapak Ibu, di video pertama ini, admin akan coba untuk sama-sama kita mengenal ada bentuk kekerasan apa saja. Nah, di bagian pertama ketika kita dibagi dulu Bapak Ibu, akan admin sampaikan 4 dulu ya. 4 bentuk dulu. Nanti sisanya nanti di bagian kedua. Ya tidak terlalu panjang begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bentuk kekerasan yang akan admin sampaikan tadi itu ada 4 ya. Yang pertama, nanti sisanya bagian kedua. Nanti admin akan sampaikan pertama untuk kekerasan fisik, sekali lagi kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual. Baik, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Pertama untuk bentuk kekerasan yang secara bentuk kekerasan secara fisik dulu. Nah, untuk di ayat 2 Bapak Ibu pasal 6 bahwa bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan secara fisik, dilakukan secara verbal, dilakukan secara non-verbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ketujuh bentuk kekerasan ini dilakukannya baik secara fisik, verbal, non-verbal, atau melalui media sosial. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu, ini di pasal 7 ya. Kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Nah, kekerasan fisik yang dimaksud di sini adalah dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik. Oleh pelaku kepada korban. Atau tanpa menggunakan alat bantu. Ya. Atau tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian yang kedua, kekerasan fisik itu apa saja sih yang termasuk kekerasan fisik? Nah, yang termasuk kekerasan fisik di ayat 2-nya nih Bapak Ibu. Yang pertama tawuran atau perkelahian massal. Lalu penganiayaan, kemudian perkelahian, lalu eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, kemudian pembunuhan, kemudian perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang termasuk kekerasan fisik ya Bapak Ibu. Yang kedua, kekerasan psikis sekarang, pasal 8. Di ayat 1. Kekerasan psikis itu Bapak Ibu, setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Itu termasuk kekerasan psikis.
Lalu macam-macamnya apa saja? Nah, ini dijelaskan di ayat 2, pasal 8 ayat 2. Apa saja yang termasuk kekerasan psikis? Pertama, pengucilan, dikucilkan gitu ya. Kemudian penolakan, pengabaian, penghinaan, kemudian penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, lalu perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan atau perbuatan lain yang sejenis. Nah, ini termasuk kekerasan psikis. Lalu pasal 9 perundungan. Nah, perundungan ini kayaknya menyangkut ke semua ya, baik psikis maupun fisik. Di sini perundungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 itu merupakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B, dan atau kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Jadi tidak ada kuasa ya untuk itu. Kita coba lihat di pasal 7 ayat 2. Pasal 7 ayat 2. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pasal 7 ayat 2 huruf B, apa itu? Penolakan. Jadi tidak ada kuasa untuk menolak gitu. Nah, ini termasuk kekerasan psikis. Lalu misalnya untuk pasal 8 ayat 2. Nah, pasal 8 ayat 2 ya. Pasal 8 ayat 2 itu ini apa namanya? Ke semua pengucilan, penolak pengabdian dan lain-lain. Itu termasuk juga apa itu? Apa namanya? Ya, jadi kesemuanya termasuk perundungan maksud saya, ya, termasuk perundungan. Lalu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini di pasal 10 ayat 1 merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Nah, itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual berdasarkan pasal 10 ayat 1. Lalu yang termasuk kekerasan seksual apa saja? Ya, di ayat 2 Bapak Ibu di pasal 10 ini bahwa yang termasuk kekerasan seksual itu yang pertama penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang pertama itu. Yang kedua, perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketiga, penyampaian ucapan yang membuat rayuan, lelucon, dan atau siulan ya yang bernuansa seksual pada korban. Jadi ini mesti dijaga sikap kita, hati-hati. Nanti kena ya itu ya Bapak Ibu. Kena sanksi ya. Karena ini adalah termasuk kekerasan seksual. Lalu yang keempat, perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan atau membuat korban merasa tidak nyaman. Nah, jadi jangan sampai nanti korban melapor karena gara-gara bapak dan ibu terlalu lama menatap gitu ya, lalu disangkanya tadi dengan nuansa seksual atau membuat korban tidak nyaman. Hati-hati dalam menatap ini Bapak Ibu, menatap seseorang ya. Lalu yang kelima apa? Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban. Hati-hati Bapak Ibu kirim mengirim ya, dengan tujuan kita lelucon. Kalau memang nanti yang dikirimi tidak terima, hati-hati. Oke, lanjutkan kita ya. Perbuatan mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual. Itu juga termasuk kekerasan seksual. Lalu perbuatan mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Hati-hati Bapak Ibu. Lalu penyebaran informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Jadi menyebarluaskan begitu.
Lalu perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi. Nah, hati-hati nih, intip mengintip ya Bapak Ibu. Atau pada ruang yang bersifat pribadi, mungkin di kamar mandi atau mungkin di ruang ganti. Hati-hati Bapak Ibu. Jika tidak senang, maka bisa melapor dan akan ada tindakan hukum tentu ya Bapak Ibu. Ini gara-gara mengintip saja. Lalu perbuatan membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Kemudian pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, hati-hati dalam pemberian hukuman, ya, jangan sampai mengarah kepada sesuatu yang senonoh barangkali tidak sesuai dengan norma etika, maka ini bisa saja nanti termasuk kepada kekerasan seksual. Lalu perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. Ya, lalu perbuatan membuka pakaian korban. Ya. Perbuatan membuka pakaian korban. Lalu pemaksaan terhadap korban, betul ya. Jadi pemaksaan dipaksa ya. Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Lalu praktik budaya komunitas peserta didik, pendidik, dan atau tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Hati-hati Bapak Ibu dalam kelompok-kelompok tertentu, karena termasuk budaya komunitas yang membahayakan. Kalau bernuansa seksual berarti termasuk kekerasan seksual. Kemudian percobaan perkosaan, ya, walaupun penetrasi tidak terjadi. Ya, kalaupun penetrasi tidak terjadi, ini termasuk percobaan perkosaan. Dan itu termasuk kekerasan seksual. Kemudian perkosaan termasuk penetrasi. Pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda, ya, atau bagian tubuh selain alat kelamin. Dengan benda ya. Misalnya mungkin benda-benda lain lah selain alat kelamin. Lalu pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Ya, itu juga termasuk kekerasan seksual. Lalu pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil. Ya, itu juga termasuk. Kemudian pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Jadi kita harus peduli Bapak Ibu. Ya, jangan sampai terjadi pembiaran kekerasan seksual. Itu juga kena ya, kena sanksi maksudnya. Lalu pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kemudian tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu Bapak Ibu bentuk-bentuk kekerasan yang dapat admin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ya, yang sesuai dengan Permendikbud tadi, Permendikbud nomor 46 ya tahun 2023. Jadi baru ada 4 yang admin bisa bagikan dulu, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, dan kekerasan seksual. Insya Allah nanti di bagian berikutnya, bagian yang kedua, nanti kita akan bahas ada 3, diskriminasi dan intoleransi, lalu kebijakan yang mengandung kekerasan, termasuk bentuk kekerasan lainnya yang nanti kita akan kupas. Demikian Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan di satuan pendidikan yang berdasarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.